Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam renungan ibadah kita Jumat 27 Agustus 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 485 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang berkumandang untuk kita menjadi bekal kita untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 12. Demikian dikatakan di sana. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan ini adalah bagian dari gambaran yang sangat puitis dari apa yang disebut sebagai pembebasan agung. Hal ini dijelaskan dengan kiasan konstan dan tidak diragukan lagi. Kembalinya secara orang-orang Yahudi dari penawanan Babel menjadi pandangan awal pada misi ini, agar seluruh ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Di dalam nas ini diberitakan bahwa Nabi Tuhan menyampaikan bagi umat Allah janji perlindungan ilahi, namun bukan seperti peristiwa keluaran dari Mesir. Mereka tidak harus pergi dengan terburu-buru atau melarikan diri, karena Tuhan akan memimpin mereka di jalan dan akan menutup barisan belakang mereka juga. Saudara-saudariku, kata terburu-buru digunakan di dalam Pentateuk untuk menggambarkan ketergesa-gesaan atau kesibukan, seolah-olah diusir atau terpaksa melarikan diri. Idenya di dalam hal ini yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa mereka harus mengambil waktu untuk mempersiapkan diri mereka untuk pergi keluar dan tetap di dalam kondisi yang baik dalam memikul segala ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Maka benarlah
bahwa ketika mereka meninggalkan Babel, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan mengambil waktu yang cukup untuk membuat persiapan untuk segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang percaya tidak akan tergesa-gesa sehingga dia tidak kehilangan kendali atas dirinya dan juga tidak kehilangan martabat dan kehormatannya. Ada alasan yang sangat bagus mengapa kita tidak perlu tergesa-gesa, yakni karena Tuhan akan berjalan di depan kita untuk menjadi pemandu kita, dan Tuhan juga yang akan menutup barisan di belakang untuk perlindungan bagi kita. Mengumpulkan orang-orang yang menderita, orang-orang susah dan tersesat, sehingga tidak akan ada kaki yang tertinggal. Tuhan akan berjalan di depan dan akan memimpin seperti seorang jenderal yang maju sebagai kepala pasukan. Gambaran ini diambil dari barisan tentara dan penerapan kenyataannya adalah Allah sebagai pemimpin atau kepala pasukan dalam perjalanan melintasi segala penderitaan dan kesusahan, seperti yang digambarkan di dalam perjalanan padang gurun antara Babel dan Yerusalem. Itu yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat 4. Bapak Ibu saudara-saudariku, kata penutup barisanmu mengandung pengertian mengumpulkan kamu, dari bahasa atau kata Ibrani yang disebut dengan asaf, yang berarti mengumpulkan bersama. Kemudian perkataan ini diterapkan pada tindakan menjaga barisan bagian belakang pasukan itu dan menyatukan orang-orang yang tersesat dan membela tentara dalam barisannya dari serangan yang datang dari belakang. Saudara-saudariku, Septuaginta menerjemahkan Allah Israel adalah Dia yang mengumpulkan kamu. Dalam bahasa ho episun humas, yang berarti membawa bagian belakang. Penjelasan Nabi Allah dalam hal ini tampaknya menunjukkan orang-orang Yahudi yang sebagai tawanan di dalam perjalanan mereka pulang ke tanah mereka didampingi oleh Tuhan yang berjalan di depan mereka dan menjaga bagian belakang gerombolan yang akan kembali ini. Inilah gambaran pembebasan agung itu sebagai pembaharuan hidup yang telah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tidak menjalani hidup di dalam pembaharuan ini sendiri, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia di depan kita, mempersiapkan jalan bagi kita. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang sangat sulit, terlebih seperti masa kesusahan yang diakibatkan oleh pengaruh COVID-19 yang telah mengacak-acak kehidupan kita seperti saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan telah tiba di depan kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk melawan segala kesusahan itu, sehingga kita di dalam pencapaian hidup kita sampai kepada pencapaian hidup yang baru itu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 806 ayat yang pertama.
Hanya kepadamu-Lah Tuhan kami bersyukur dan menyerahkan segala hidup kami. Hanya kepadamu ya Allah Bapa kami yang Maha Agung, kami menggantungkan hidup dan keyakinan kami. Karena kami tahu dan kami melihat dengan nyata segala hal yang telah Kau lakukan, yang kami rasakan dalam hidup kami. Membebaskan kami dari segala kesesakan, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, dan memberikan kami kemerdekaan untuk kembali menikmati anugerah yang Kau persiapkan dan yang telah Kau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah Maha Pemurah, yang di dalam kemurahan-Mu selalu mendampingi hidup kami. Bahkan ketika kami melanjutkan atau memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami. Engkau masih tetap menuntun setiap langkah kami dan menyadarkan kami bahwa Engkau satu-satunya Allah kami yang penuh dengan kesetiaan dan segala kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua perbuatan-Mu yang telah bekerja di dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, seperti keyakinan umat-Mu di dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh dengan pertolongan, melepaskan umat-Mu dari segala kesesakan dan penjajahan. Demikianlah Tuhan yang kami mintakan dan kami mohonkan di hadapan-Mu, untuk Kau lakukan dan Kau persiapkan dalam setiap langkah kami. Sehingga kemanapun kami melangkah pada satu hari ini, apapun yang akan kami hadapi, kesulitan apapun yang merintangi kami, dan pergumulan apapun yang harus kami lalui, Engkau Tuhan yang terlebih dahulu berada di depan kami, mendahului langkah kami, dan menutup barisan belakang hidup kami untuk menyempurnakan perlindungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah kiranya memelihara kami melalui Roh Kudus-Mu. Ampunkanlah kami ya Bapa yang Maha Pemurah atas segala dosa dan pelanggaran kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.